Vitiligo itu kan sebenarnya orang udah mulai banyak tahu ya, paling nggak tahu namanya vitiligo. Cuman ada juga yang suka nanya, apa sih bedanya sama albino gitu? Boleh nggak sih Prof dijelasin tentang vitiligo dan mungkin bedanya sama penyakit lain yang sama-sama putih-putih gitu? Bisa dikatakan ada dua ya. Kalau saya sih enaknya bilangnya dari internal maupun eksternal. Kalau misalnya internal itu dari faktor genetik tadi, nggak mesti harus orang tuanya genetik, tapi bisa juga ada penyakit autoimun lain. Halo sahabat Perdoski, kita ketemu lagi dalam podcast Perdoski Derm Dialog episode ke-6. Saya Dr. Litya Ayu, SPDVE. Hari ini kita akan membicarakan tentang vitiligo. Dan tamu kita adalah seorang profesor yang untuk kita undang ke sini harus di delivery menggunakan WUS dari Bandung, yaitu Prof. Dr. Raifa Farahduiana, SPDVE Subspesialis Dermatologi Anak. Halo Prof. Halo Dr. Boleh Litya. sapa dulu sahabat Perdoski. Halo Sobat Perdoski, saya Dr. Raifa Farah dari Bandung dan saya senang sekali diundang pada hari ini untuk acara podcast Perdoski. Ya, jadi sahabat Perdoski ini idola sekali ya, udah Prof tapi bentukannya masih teteh-teteh gelis pisan, Prof. Nah, Prof, ini kan ahlinya vitiligo nih. Jadi kita hari ini saya mau nanya nih, Prof. Vitiligo itu kan sebenarnya orang udah mulai banyak tahu ya, paling nggak tahu namanya vitiligo. Cuman ada juga yang suka nanya, apa sih bedanya sama albino gitu? Boleh nggak sih Prof dijelasin tentang vitiligo dan mungkin bedanya sama penyakit lain yang sama-sama putih-putih gitu? Nah, vitiligo ya, ini seru banget nih kalau ngomong vitiligo. Kayaknya nggak bisa sejam deh, bisa lebih? Kita nambah Prof, gimana? Nambah aja ya. Oke. Vitiligo ini memang penyakitnya ini banyak ya, sebenarnya sekitar 0,5-1% dari seluruh penduduk di dunia ini. Dan saat ini memang sudah banyak yang lebih aware ya, apalagi kalau misalnya putih-putih itu banyak di daerah yang terekspos. Jadi sebenarnya ini suatu penyakit yang bisa secara genetik ataupun bukan genetik, terutama oleh autoimun ya. Dan memang membedakan dengan albino, kalau albino itu sejak lahir, kalau vitiligo itu nggak sejak lahir. Nah, ini sering salah ya. Kalau misalnya vitiligo sejak lahir itu biasanya sih bukan vitiligo tapi bisa disebabkan karena tanda lahir. Nah, kemudian kalau albino itu adanya kelainan pigmen juga, bisa di rambut jadi putih banget ya. Kayak Mbak Litya barangkali. Iya, ini bukan vitiligo, bukan vitiligo albino ya. Dan matanya juga biasanya ada merahnya ya. Jadi warna matanya merah, itu yang membedakannya. Oke, Prof. Tadi kan vitiligo itu tidak sejak lahir ya. Berarti bisa timbul saat dewasa atau saat anak gitu bisa ya, Prof? Ya, bisa banget Dr. Litya. Jadi vitiligo itu memang setengahnya onsetnya atau asal mulai penyakit itu timbul di usia anak-anak ya, di bawah 20 tahun dan setengahnya lagi di bawah 10 tahun. Jadi memang banyak kita jumpai pasien vitiligo itu pada anak-anak. Nah, kalau pada anak-anak biasanya terkait dengan genetik. Tetapi ada juga yang onsetnya dewasa, mungkin 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun. Tapi itu biasanya berhubungan dengan penumpukan dari oksidannya ya, nanti kita bahas. Oke, berarti ada faktor-faktor yang menyebabkan vitiligo ini timbul ya. Betul. Jadi penyebabnya itu sebenarnya apa sih, Prof? Selain genetik gitu ya? Jadi penyebab vitiligo itu kalau misalnya bisa dikatakan ada dua ya. Kalau saya sih enaknya bilangnya dari internal maupun eksternal. Kalau misalnya internal itu dari faktor genetik tadi, nggak mesti harus orang tuanya genetik, tapi bisa juga ada penyakit autoimun lain. Atau memang tidak muncul secara genetik, dia ada tapi nggak muncul kelainan kulitnya. Jadi hanya pembawa gitu ya, Betul, Prof ya? betul sekali. Kemudian yang kedua itu stres. Nah, ini paling penting banget ya. Stres itu bisa menyebabkan vitiligo. Nah, kalau misalnya dari eksternal itu salah satunya adalah sinar matahari yang berlebihan, kemudian lingkungan dari zat-zat kimia, kemudian penyakit autoimun lain juga bisa. Kemudian juga yang paling penting ini adalah trauma atau adanya luka tajam atau luka tumpul yang berulang, itu bisa menyebabkan vitiligo. Jadi Berarti secara keseluruhan hati-hati seperti ya? itu. Betul, Ya, betul kalau sekali. luka atau gatal di garuk-garuk mungkin bisa jadi vitiligo yang baru gitu ya. Nah, kalau penularan gimana, Prof? Ini menular atau tidak ya? Nah, ini yang sering salah kaprah ya. Sering ditanyain soalnya sama pasien. Ya, pasien suka bilang ini menular nggak dok? Nah, ini nggak menular ya, penyakit ini tidak menular. Dan juga jangan memberikan suatu stigma ya, jadi takut bersentuhan, takut bersalaman, itu nggak, ini sama sekali nggak menular. Tapi memang karena tadi ada secara genetik, jadi bisa diturunkan. Walaupun nggak harus ayah vitiligo, anak vitiligo, nggak juga ya. Jadi memang polanya sedikit berbeda. Jadi tadi ada yang memang diturunkan, tapi hanya pembawa tidak keluar secara klinis
klinis tuh bisa ya Prof? Bisa ya? banget. Oke Prof, tadi kan sudah disebutkan vitiligo tuh gejalanya bercak putih di tempat yang terekspos atau terlihat orang ya, jadi bisa menyebabkan gangguan psikologis mungkin ya, kan orang bisa malu gitu. Nah sebenarnya vitiligo ini dampaknya tuh hanya kosmetik atau yang dilihat saja, atau sebenarnya ada dampak lain Prof? Nah, memang kalau ini yang sering salah kaprah ya. Jadi kadang-kadang asuransi juga suka menolak vitiligo loh. Nah, ini karena dianggap kosmetik ya? Ya betul, karena dianggap cuman kelainan pigmen doang. Cuman ya, padahal sebenarnya enggak. Karena tadi itu terkait dengan autoimun. Jadi pada vitiligo ini memang sering mengenai penyakit autoimun lain. Jadi nggak cuman vitiligo. Nah, selain itu juga ada gangguan pada daerah-daerah organ-organ yang ada pigmennya. Misalnya pada mata, pada telinga. Jadi kadang-kadang pada pasien vitiligo juga suka ada gangguan pendengaran ya. Nah, kemudian juga autoimun lain misalnya tiroid. Nah, jadi pada pasien vitiligo itu sebaiknya kita screening atau kita periksa berbagai macam gangguan organ lain. Jadi selain berobat ke dokter SPDVE juga mungkin perlu dikonsulkan ke dokter untuk penyakit-penyakit lainnya ya, Prof ya. Betul, Dokter Lytia. Dan penyakit penanganannya itu bersama, bukan hanya ke satu dokter gitu ya. Bener banget. Nah, tadi kan masalah kosmetik atau estetik yang mungkin memberikan dampak psikososial ya, Prof ya. Nah, biasanya untuk penyakit-penyakit seperti ini tuh ada support group yang untuk mereka ngumpul, saling menyemangati. Nah, kalau vitiligo ini ada nggak, Prof? Ya, ada banget nih. Jadi memang tadi masalah estetik itu sangat mempengaruhi kualitas hidupnya ya, quality of life pada pasien-pasien vitiligo. Jadi kalau misalnya dipandang dari luar, cuman putih doang sih, tetapi orang nggak tahu gimana dalam hatinya. Apalagi nih kalau misalnya perempuan ya, anak gadis, putih-putih, anak kecil yang misalnya dia wajahnya, tangannya itu pasti secara nggak sadar orang-orang akan ngelihat. Atau bahkan anak kecil kan karena masih polos ya, nanya, jadi lama-lama dibully. Nah itu sangat mempengaruhi kualitas hidup pasiennya. Oleh karena itu juga tadi seperti yang Dokter Lytia katakan, juga kita bisa konsul ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater ya, untuk ataupun psikolog untuk membantu dari sisi psikologisnya. Nah, untuk itu juga ada supporting group nih. Itu sudah banyak di Indonesia ataupun juga di luar negeri sudah ada community yang membantu ataupun membuat kegiatan-kegiatan positif yang bisa membawa pasien-pasien vitiligo ini merasa happy, lebih percaya diri gitu ya, Prof. Nah, di Indonesia juga udah ada sebenarnya. Namanya apa, Prof? Nah, kalau yang di bawah Perdoski ini namanya VitiHope. VitiHope ya. Itu singkatan dari happy, optimistic, pray, dan empathy. Oke, tepuk tangan untuk VitiHope. Jadi sahabat Perdoski, vitiligo itu bukan hanya masalah estetik atau yang terlihat saja, tapi dia dapat mempengaruhi organ lain dan juga menyebabkan masalah psikososial dan mempengaruhi quality of life. Karenanya hadirlah VitiHope. Oke, Prof Reva, tadi kan vitiligo tuh selain kulit juga bisa kena organ-organ lain ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya vitiligo itu bisa disembuhkan nggak sih, Prof? Nah, ini yang sering juga pasien-pasien merasa putus asa, down karena begitu mendengar dari dokter nih. Jadi dokter-dokter ya jangan sampai bilang, wah ini nggak ada obatnya. Karena sampai sekarang tuh dokter masih mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya vitiligo ini memang bisa diobati. Ada pengobatan, ada. Kemudian juga udah sampai mana pengobatannya sudah cukup jauh sampai saat ini. Nah, tetapi memang kadang-kadang uniknya itu bisa sembuh sendiri loh, Dokter Lytia. Tanpa diapa-apain. Dengan apa mungkin? Perbaikan psikososial, betul banget, psikologisnya lebih baik. Karena dengan kita stres itu kan kita banyak mengeluarkan radikal bebas atau racun-racun seperti itu yang bisa secara tidak langsung, secara tidak sadar itu membunuh melanosit atau sel pigmen. Nah, dengan adanya happy, optimis dan sebagainya justru membuat adanya sitokin-sitokin yang justru yang baik ya, sehingga racun-racun tersebut dapat tertangani dan menjadi repigmentasi spontan alias kembali lagi pigmennya. Jadi, itu secara alami. Kalau vitiligo dibawa happy aja, jangan dibawa stres gitu ya, Prof ya. Banget. Nah, terus tadi kan Prof bilang pengobatannya itu sebenarnya udah banyak gitu. Apa aja sih, Prof, cara penanganan untuk vitiligo ini? Nah, sebenarnya untuk penanganan vitiligo itu ada step by stepnya ya. Kita lihat dulu pertama kali dari seberapa luas vitiligo itu sendiri ya. Kalau misalnya dia sedikit saja, kita bisa obati dengan obat oles dan obat minum. Tetapi kalau misalnya sudah lebih banyak ataupun obat oles dan minum itu tidak mempengaruhi, memberi dampak, kita bisa lanjut dengan fototerapi ya. Fototerapi sampai beberapa bulan. Tapi kalau misalnya masih juga belum ada perbaikan, kita bisa lanjutkan dengan skin graft atau kayak operasi cangkok kulit seperti itu. Jadi kulit yang sehat
dipindahkan ke kulit Ya. yang tadinya sudah putih gitu ya Prof ya, supaya timbul atau tumbuh baru gitu. Pigmen-pigmen yang baru. Dan saat ini juga sudah banyak seperti ada terapi stem cell, kemudian juga ada pengobatan dari JAK inhibitor. Nah itu juga sudah banyak di luar negeri bahwa sudah di approve untuk vitiligo walaupun masih clinical trial. Oke, jadi sebenarnya banyak ya pilihan untuk vitiligo ini. Nanti mungkin sahabat Perdoski bisa konsultasi ke dokter SPDV untuk mencari pilihan terapi apa yang paling tepat untuk penderita vitiligo yang saat itu sedang mengalami gejala gitu ya. Benar banget. Nah itu tadi kan untuk pengobatan terapi kalau kita bilang medikamentosa ya, dengan obat-obatan. Nah kalau untuk masalah psikologisnya sendiri gimana tuh Prof biasanya menanganinya? Untuk psikologis ya, selain misalnya dibawa berobat ke SPKJ ataupun psikiater atau psikolog, itu supporting group tadi itu sangat berpengaruh ya. Supporting group itu adalah orang-orang yang sekeliling pasien vitiligo tersebut. Jadi orang terdekat ya, orang Prof, terdekat. ya? Jadi nggak hanya keluarga, tapi juga teman-teman, sahabat, dan guru. Nah ini dokter Litya yang seringnya kadang-kadang anak kecil dia belum ngerti tentang vitiligonya, dia cuek-cuek aja, tapi ibunya yang nangis-nangis ke dokter sedih dan kemudian ibunya cemas. Jadi secara nggak langsung si Anaknya anak terpengaruh juga terpengaruh, ya, Prof, bener. ya. Anak yang tadinya belum ngerti, tapi setiap kali ibunya misalnya nyisirin dia atau mandiin dia, ibunya tuh mengeluh, aduh kenapa ya kok kamu putih aja dan sebagainya. Lama-lama si anak mikir, aduh ada apa ya dengan saya ya, kenapa saya jadi putih seperti ini, dan secara nggak sadar itu putihnya itu bisa menyebar. Karena jadi stres ya, Prof, Yang ya. tadi dia nggak ngerti jadi lebih ngeh gitu. Nah jadi untuk ibu-ibu nih yang punya anak vitiligo, jadi jangan tunjukkan rasa stres kita ke depan anaknya ya, karena itu akan sangat mempengaruhi. Ya, jadi peran keluarga itu penting sekali ya. Mungkin orang tua juga bisa selain menerima dan berusaha tetap mengobati, juga bisa membantu untuk mengedukasi lingkungan di sekitar anak di sekolah, gurunya, guru-gurunya kemudian juga. mungkin orang tua murid lain gitu, agar anak ini juga tidak stres ya. Dan juga kalau untuk anaknya kita harus kasih kepercayaan diri, encourage. Jadi kita sebagai dokter juga, kita sebagai psikolog tanda kutip ya, kita bilang nih kalau misalnya ke pasien vitiligo, kamu kalau misalnya teman-teman udah ngebully nih, misalnya ngejek-ngejek kamu bilang, iya oke, saya punya vitiligo, tapi saya sedang diobati dan saya akan sembuh. Nah itu akan anak-anak tuh biasanya langsung diem nih, yang biasanya tadinya mempertanyakan. Jadi si anak kecil juga harus diajarin bagaimana cara menjawab kalau ada yang bertanya tentang penyakitnya. Baik, terima kasih Prof. Jadi sahabat Perdoski, kepercayaan diri itu sangat penting pada seorang penderita vitiligo. Oke, sahabat Perdoski, tadi kita sudah bahas bahwa vitiligo itu sudah banyak obatnya. Tapi Prof, kadang-kadang orang itu kan suka masih belum terlalu mengerti ya bahwa vitiligo ini bisa diobatin. Nah sebenarnya kalau vitiligo tidak diobatin, dia tuh pasti meluas nggak sih Prof? Ya, jadi karena vitiligo ini tadi base-nya autoimun memang ya. Jadi kalau misalnya autoimunnya sedang aktif, dia pasti meluas. Jadi memang harus segera diobati. Tetapi memang kadang-kadang kalau di bawah happy yang tadi itu tadi bisa hilang sendiri, bisa hilang ya? sendiri atau mengecil atau tetap stabil seperti itu aja. Tapi mungkin supaya bisa hilang sendiri harus happy, artinya harus paham juga mengenai vitiligo ini ya. Biar bisa yang benar-benar. gak ngerti apa-apa, pasti kan bawaannya stres. Jadi kayaknya kemungkinan untuk sembuh sendiri juga lebih kecil ya Prof ya. Ya, benar. Oke, nah masih mengenai pengobatan nih, ada yang bilang bahwa kalau kita berjemur di bawah matahari itu bisa loh ngobatin vitiligo. Itu benar atau enggak Prof? Nah sebenarnya sinar matahari itu seperti apa ya, pisau bermata dua. Di satu sisi dia bisa ngobatin, di satu sisi dia dapat memperparah vitiligo sendiri. Nah jadi kalaupun mau berjemur itu harus benar-benar di bawah pengawasan dokter, karena memang dokter kadang-kadang bisa memberikan obat yang diolesin tuh sebelum berjemur. Jadi dikasih tahu nih sama dokter, diolesin hanya sekian menit di jam berapa. Nah biasanya itu dapat mengobati vitiligonya. Tetapi untuk pasien-pasien vitiligo memang harus selalu wajib pakai sunscreen atau tabir surya. Harus dilindungi Dilindungi dari sinar matahari ya. Karena kalau kita jemur-jemur bukan pakai obat gitu, terus langsung dari sinar ultraviolet dari matahari, kita nggak tahu takarannya berapa ya Prof. Ya, beda sama yang tadi Prof bilang fototerapi yang sudah dengan alat terukur dan diawasi gitu ya Prof ya. Gitu. Oke, jadi sahabat vitiligo, seperti tadi kata Prof Reva, sinar matahari itu kita harus hati-hati, dia bisa ada efek pengobatan tapi juga bisa memperburuk kondisi vitiligo. Sahabat Perdoski, sekarang kita masuk ke saat yang seru, yaitu mitos atau fakta. Prof Reva, ini saya mau memberikan pertanyaan, tolong dikasih tahu ini mitos atau fakta ya. Mitos, jadi, fakta. Ya, jadi berjemur di bawah matahari dapat menyembuhkan vitiligo.
bisa mitos, bisa fakta. Gimana tuh Prof? Kok bisa dua-duanya? Karena matahari itu memang seperti pisau bermata dua. Di satu sisi kalau misalnya dosisnya pas, durasinya pas, dia bisa menyembuhkan vitiligo. Tapi di sisi lain dia bisa memperparah vitiligo. Jadi harus hati-hati ya. Kalau dosisnya pas tuh yang fototerapi tadi Prof jelaskan ya. Kemudian yang kedua nih ya Prof, kalau vitiligo itu jangan minum susu, nanti tambah putih. Bener nggak Prof? Bener, ini sering ngomong aneh kayak gini. Oh enggak. Maksudnya benar. Jadi adalah mitos banget. Karena emang katanya kalau minum susu makin tambah putih ya, tapi itu enggak sama sekali karena warnanya putih ya. Karena warnanya putih, tapi justru itu bagus karena susu itu banyak mengandung vitamin D. Vitamin D itu membantu memperbaiki kondisi pada vitiligo ya Prof? Ya, betul banget karena memang selain tadi untuk menekan autoimunnya, dia juga memberikan adanya lingkungan yang baik di sekeliling melanosit sehingga akan terjadi repigmentasi. Jadi jangan takut untuk minum susu ya sahabat Perdoski. Kemudian yang ketiga nih Prof, kalau vitiligo jangan minum vitamin C soalnya bisa bikin putih, nanti tambah putih loh vitiligonya. Nah, gimana, itu Prof? mitos banget ya. Jadi karena memang katanya sih nggak boleh karena kan katanya vitamin C, suntik vitamin C mutihin gitu ya. Tapi nggak, justru karena vitamin C itu antioksidan dosis tinggi. Jadi itu bagus untuk menekan oksidan atau radikal bebas yang ada pada vitiligo. Jadi boleh ya, malah bagus ya Prof ya gitu. Jadi sahabat Perdoski jangan begitu saja percaya pada mitos. Pastikan kebenarannya bisa ditanyakan ke dokter SPDVE. Sahabat Perdoski dan Prof Reva, sebenarnya masih banyak ya yang ingin kita perbincangkan, tapi kita terbatas oleh durasi. Jadi di akhir podcast ini saya mau minta tolong dong Prof Reva untuk kasih take home message untuk sahabat Perdoski. Jadi untuk sahabat Perdoski dan juga sahabat vitiligo dimanapun, jangan pernah putus asa dengan vitiligo ya, karena vitiligo ini selalu ada obatnya. Dan setiap tanggal 25 Juni diperingati sebagai World Vitiligo Day. Jadi ini hari vitiligo sedunia, di saat teman-teman vitiligo berkumpul bersukacita supaya tidak sedih lagi dengan penyakitnya. Terima kasih Prof Reva, sahabat Perdoski. Itu ya tadi kita bincang-bincang sama Prof Reva. Sudah ada obat untuk vitiligo dan juga ada support group untuk vitiligo yang namanya VitiHope. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan untuk informasi lebih lanjut seputar kesehatan dermatologi, venerologi, dan estetika, sahabat Perdoski dapat mengunjungi Instagram dan website di bawah ini. Nantikan podcast Perdoski Derm Dialog berikutnya yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan topik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi, jangan lupa, masalah kulit, SPDVE ahlinya.